Jadi ini kita ada bahan bonsai santigi yang ownernya, pemiliknya masih bingung menentukan gaya pohon ini. Stylenya ya. Ya. Kira-kira kemana ini nanti arahnya, Mas? Nah, ini yang dikatakan pohon-pohon surrealis. Ini pohon surrealis yang kalau kita sebut stylenya adalah style Niagari dia. Niagari ya. Ya, pohon Niagari. Pohon Niagari banyak mengekspos akar. Akar ke atas, badan ada di akar ada di atas, batangnya ada di atasnya. Di atasnya perakaran. Dia mengekspos. Tapi dengan pola tanam, dia kalau bisa ini diekspos semua akar yang memang menunjang. Biar terbentuk sebuah Niagari yang sejati, yang aslinya. Nah, walaupun dari sini ini enak kalau pohon-pohon Niagari itu. Nah, sebenarnya dari ini lebih jauh lebih bagus. Kalau Niagari kayak gini, kita ekspos sudah akarnya. Nah, kita tunjukkan bahwa ini punya kekuatan perakaran yang kayak gini. Ini akan diekspos semua untuk menentukan sikap bahwa pohon ini namanya Niagari. Ini adalah sebuah pohon. Pohonnya ada di atas. Kakinya yang di bawah dia mengekspos, membentuk sebuah akar yang sudah sesuai dengan permintaan alam itu sendiri, yaitu akar kuat kepada angin, kepada matahari, kepada angin. Mungkin dulunya ini pohon yang ada di ini ya, Mas. Mungkin ini dulu terpendam ya, Mas. Terus terkena erosi atau segala macam ya. Akhirnya akarnya ini sampai keluar ya. Ya, itulah terjadinya sebuah pohon Niagari. Dulunya dia memang terpendam, dengan berjalannya waktu dia dikikis oleh air. Dikikis ombak, dikikis apa dan seterusnya. Akhirnya akarnya memperlihatkan kepada alamnya itu sendiri. Jadi akarnya diekspos dan batangnya ada di atas. Itu namanya pohon Niagari. Pohon ini bisa dikatakan masuk di aliran surrealis sudah. Kalau kita mengalirkan dari 3 aliran yang ada di PBB itu, salah satu naturalis, ekspresionis, dan naturalis. Nah, ini yang dikatakan pohon yang naturalis. Dia akan mengekspos akarnya, tidak seperti pohon yang biasa. Nah, dengan pola yang seperti ini kita akan kembali perlihatkan akar yang sesungguhnya bahwa lebih tinggi itu jauh lebih bagus Niagari itu. Nanti batang yang di sini bagaimana mengolahnya kita jauh lebih bagus. Nah, salah satunya cabang yang tidak perlu ini perlu dibuang kayak gini. Ini itu pola tanamnya lagi kurang begitu tepat, Mas Rebut. Perlu direposisi ya, Mas ya. Perlu direposisi. Kan bahkan judulnya saya bingung. Nah. Ini saya buang cabang-cabang yang tidak terpakai ya. Nah, ini. Nah, kenapa punggung ini tidak saya pakai? Ini akan merubah gerak dari flow batang ini. Kalau ada punggung bisa seperti ini tumbuh, kalau ini sudah membesar, ini akan merubah gerak, mengalih sebuah pandangan gerak dari sebuah batang. Jadi flow ini tidak akan kelihatan nanti, memecah. Ada yang dikatakan tarik menarik dia kesannya, karena kalau ini dipertahankan ada. Kalau yang di atasnya itu tetap ya dipakai. Nah, ini tetap. Ini makanya ini maunya ke sini mengisi. Untuk sup aja ya mungkin. Ya, untuk sup. Mahkotanya, Mas, kira-kira di mana nanti? Mahkota ini sudah, Mas. Itu nah, sudah benar ya? Sudah enak sudah. Penempatan mahkota sudah nyaman. Nah, tinggal bagaimana kita menentukan sebuah cabang ini tidak terlalu jauh. Ini terlalu jauh. Maunya titik tumbuh yang di sini, yang lebih besar, yang lebih betul. Bukan benar loh ya. Tapi lebih enak di sini titik tumbuhnya. Karena kalau di atas ini akan memaksakan cabang ini untuk ngisi. Tapi kalau yang di sini akan membentuk garis pohon, dari sebuah percabangan yang menuju yang ke sini nanti. Oh, ini untuk garis yang cabang ya, Mas? Ya, bukan yang top ya? Ini. Bukan yang top ya? Garis cabang ini, cabang mahkota, cabang apa? Cabang utama ini. Nah, mereka akan turun ke sini. Nah, di sini sudah mahkota tepat sudah. Nah, ini harus dipotong. Biar tumbuh dengan berjalannya waktu ya, Mas Ribut ya. Ini butuh tumbuh yang dipelihara, Mas. Nanti ya kalau ada di tumbuh, Mas. Ya. Tinggal memelihara itu.
Nah, kenapa saya buang? Karena di sini sudah ada keringan yang mau diekspos, Mas. Makanya gerakan ini tidak di sini tumbuhnya. Di sini kurang tepat. Turunnya nanti di sini. Nah, ini mau turun. Menentukan garis pohon ini. Nah, untuk turun kembali. Pecahnya menjadi sebuah mahkota di sini. Nah, ini jadi sudah bisa terlihat ya, untuk keringannya ya Mas ya. Ya, terekspos sudah. Nah, itu terisi. Nah, cabang-cabang kayak gini, kalau bisa jangan dipelihara. Cabang-cabang yang kayak gini, kalau bisa jangan dipelihara. Kenapa? Ini kalau sudah membesar, ini akan mengganggu ruangan yang di sini. Ruang yang atau cabang yang ini? Iya, mengganggu yang di sini. Makanya ini juga harus keluar karena ini akan membentuk sebuah mahkota. Dan di sini juga akan mau turun dia. Jadi ada tempat tersendiri yang seperti ini. Di sini soalnya, kenapa alasannya? Di sini dingin, tidak mendapat matahari dia. Nah, makanya ini harus hilang. Rukun iman enggak masuk berarti ya Mas ya? Masuk nanti. Ini belum masuk. Belum masuk. Rumahnya ada masuk. Nah, ini lagi. Nih. Cabang kayak gini. Ini mengganggu flow-nya. Flow batang. Dia akan terganggu ini. Ini kasih saya buang ya. Penghasilan yang dihasilkan dari pembuangan cabangnya seperti ini akan mendapatkan geraknya ya. Ya. Jadi tidak terhalangi ya, cabang yang tadi ya. Ya, ada kedalaman dari sebuah percabangan ini. Nah, karena ini besar, ini di sini keluar lagi untuk membuat mahkota. Nah, lebih jauh ya Mas ini. Lebih jauh ya. Ini tak buang ya Mas itu ya. Nah, ini. Nah, inilah yang membentuk mahkota di sini. Ini mahkota ini. Nah, ini. Hijau Mas nanti mahkotanya di sini. Nah, mahkotanya. Masanya di sini rindang sudah. Nah, ini mahkotanya Mas. Nah, jadi terekspos semua pohon sesuai dengan anatomi yang maunya seperti ini. Pohon yang seperti ini. Nah, seperti ini. Cabang ini sudah tumbuh dipotong. Nah, ini Mas. Nah, ini yang didapat di sini top. Ada mahkota juga. Juga tinggal membesarkan ini. Ini juga akan mau turun juga nanti. Nah. Jadi, kita membuat pohon itu mendapatkan nilai positif. Salah satu aura pohon itu akan didapat kalau sudah kayak gini. Nah. Ini Mas. Ini nanti tampak ya, setelah reposisi Mas ya. Ya, setelah direposisi. Ini yang didapat. Ini background. Ya, ini yang dikatakan kedalaman dari sebuah percabangan. Itu dipelihara Mas ya? Ya, dipelihara nih. Ini naik juga ke atas. Itu dapatkan kedalaman pohon. Ini namanya dia dari. Nah, ini sudah. Untuk cabang yang ini nanti kemana ini? Ini larinya ke sini Mas. Ini maaf kacer ya. Ya. Nih, ini ke sini. Hanya mengisi kosongnya di sini. Larinya ke sini ya. Nah, ini adalah full ground dari sebuah pohon. Ini depannya, pohon full groundnya di sini aja, dikit. Ke kanannya nggak ada. Cuma kiri aja. Tidak ada, ke sini banyak larinya. Oh, banyak kiri ya. Nah, ini counterbalance. Nah, ini counterbalance-nya. Bukan cabang pertama lagi nih, Mas. Ini adalah counterbalance dari sebuah batang yang sudah naik ke atas seperti ini. Nah, nanti ini juga agak turun. Ya. Nah, mudah-mudahan saja ini tumbuhnya yang di sini nanti. Atau di sini. Jadi flow-nya ini dapat. Kalau ini ada, Mas, tertutup yang di sini. Garis pohonnya itu tidak akan jelas dia, akan tertutup. Tidak dapat tempat sudah. Harusnya tidak tumbuh, tumbuhnya yang di sini. Atau di sini.
Dia maunya ke bawah. Untuk menjelaskan ini adalah garis sebuah pohon yang menentukan pohon itu sendiri nanti. Dengan garis ini. Biar gak rancu gerakannya, Mas. Ya. Makanya ini dipotong. Biar langsung ke atas nih. Nah, ini, alurnya ini. Ini terusan ke bawah nanti. Untuk isi di sini. Nah, ini. Nah. Jadi terusan batang ini. Pohon niagari. Expose root. Kayak expose root. Nah, nih. Sudah dapat pandangan, Mas? Sudah. Mungkin kalau lebih diperlihatkan akarnya mungkin lebih bagus ya. Nanti ya. Lebih bagus. Setelah direposisi ya. Mau gimana? Mau direposisi, Mas? Monggo, langsung bisa. Jangan ragu. Tahun depan tampil. Dapat plastik, patuju sebelah. Ini kalau sudah ada akar kayak gini, kita harus berani mengekspos, Mas. Karena niagari itu satu barang memang langka di kelasnya Santigi untuk membentuk pohon yang niagari. Jarang menemukan pohon niagari yang Santigi, Mas ya. Iya, jarang. Kecuali di ekspos serut itu ada serut yang niagari. Tidak naruli ya bodoh. Kok beda takut. Bagi Bapak, Takut jangan. siapa tak pas kiba. Entar tak usah ngisik banyak bensin lah. Lebih cantik ya, Mas ya. Iya. Ini namanya ekspos. Untuk potnya ini cocoknya seperti apa, Mas? Bunder. Oh, bunder ya. Iya, atau segi 6. Bunder atau segi 6. Nah, ini Udah, kalau dapat terbentuk kelihatan. mahkota ini larinya ke sini, Mas, mahkotanya. Bodoh kamu, Bud? Banyak. Mau, Bud? Telok. Iya, telok. Ini dari asik juga pohon-pohon. Lebur. Bagus. Pohon-pohon gila. Ya. Setengah 12. Ini mahkota, Mas. Itu sampai sebesar apa nanti, Mas, cabangnya, Mas? Ya minimal seperti ini sudah, Mas. Nah seperti ini, Mas. Minimal seperti Oh, ini. seperti ini. Jadi karena ini ada mahkota lagi, ada mahkota, nanti ada cabang yang memang turun ke sini. Ada cabang untuk turun gitu. Setelah mahkota ada cabang yang turun. 1 tahun bisa seperti ini ya? Bisa. Nanti ya? Lihat normalnya bisa pohon ini. Jangan lupa nutrisinya, vitaminnya juga dijaga ya, Mas. Ya? Untuk perawatan. Itu perawatan perlu, Mas. Untuk nutrisi. 4 sehat cuma sempurna. 4 sehat lengkap. Niagari. Les ning Jepang sih. Masih kok ya Jepang ya hari. Ini sing ono nya ada niati. Nah. Ini harapnya tumbuh di sini, Mas Ribut. Ini pernah ada tumbuh dibuang. Ya, benar. Ya namanya gimana? Namanya gimana? Nah, ini fungsinya untuk membuat menentukan garis pohon ini lebih jelas. Makanya kita harus bisa menjelaskan garis pohon yang dikatakan pohon itu sebuah mahkota itu.
belum terbentuk mahkota yang sesungguhnya, itu bukan bonsai sebenarnya, masih bahan bonsai. Tapi makanya kita harus bisa menentukan garis pohon untuk menjelaskan pohon ini bahwa ini ada garis membentuk sebuah mahkota yang di sini. Ini sudah garis-garis pohonnya. Nah, Jadi itu pentingnya ya Mas, mengetahui 5 dasar bonsai iya, sebelum 5 kita membuat bonsai Mas ya. ya, salah satunya konsep dasar yang tadi yang pernah kita sebutkan di Yang pernah kita bahas sebelumnya, video sebelumnya. pernah kita bahas sebelumnya, salah satunya ruang gerak dimensi estetika dan harmoni itu. Jadi dasar ini, kalau dasar-dasar seperti ini tidak ada di dasar bonsai pada yang 5. Jadi kalau 5 kan tegak lurus, tegak meliuk, selanting, miring, menggantung, dan setengah menggantung. Tapi ini di luar sudah. Ini yang dikatakan barang-barang surrealis. Kalau kita alirkan pohon ini, aliran ke pohon surrealis, karena dia mampu memberikan batang di atasnya. Di bawah adalah kaki, seperti cumi dan gurita. Kira-kira ada potnya, Bang Ribut? Pot bunder. Pot bunder. Segi lonjong oke. Lonjong oke. Ini kan lonjong. Segi 6 nih. Siki. Lonjong. Oval. Oval. Oh, enggak, pot yang hoki itu. Segi 6, segi 6. Ini kayak iki. Ya, kayak gitu. Nah, iya kayak gitu. Nah, ini kayak dia. Lebur lah. Karena ini belum tertarik. Iya, belum. Tarik ini bagus nih, Bang. Itu pot burung. Nah, itu cocok. Ini kan pot segi 6 yang tidak ada ujung. Segi 4 pun bukan. Ini seperti pot bundar. Makanya saya mengedepankan pohon untuk segi pot yang segi 6 kayak gini. Ini bukan yang di sini depannya. Ini seperti segi 4 lagi sudah. Oh iya, oh gitu ya. Ini kan tidak ada sisi. Berarti yang benar penempatan pot segi 6 nih seperti itu. Pojoknya itu depannya. Iya, pojoknya yang di depan. Karena tidak ada sisi sudah. Kalau ini seperti 4 persegi. Iya. Nah, yang betulnya kayak gini, tidak ada sisinya. Nah, ini. Ini di pot. Ini besar pot sudah agak serasi. Ini menunjukkan akan membuat kedalaman dari sebuah pohon ini. Nih. Ini ada kedalaman dari sebuah pohon. Nah, semakin dia akan lari menyamping lagi ke sini. Itu membuat as. Ke belakang dia, ke depan lagi. Ke depan baru menyamping membuat as di sini. Topnya sudah pas sudah. Enak. Untuk namanya Mas, apa kira-kira? Petro. Ya. Petro. Dari bonsai Santiki Petro. Ah, Santiki Petro. yang punya teman-teman Bali itu Arjuna. Krishna itu kan keren-keren Mas. Ini Petro-nya. Petro ya. Pesuru, tapi jadi dewa. Cari garis. Tinggal titik tumbuh itu Mas. Bagong ya ada Pak. Bagong ya. Jadi begitulah penjelasan Bang Ruli tentang pohon surrealis ini, atau yang biasa dikatakan exposed root atau niagari ya. Ya demikian review untuk bonsai-bonsai Santiki. Bisa di loading. Apa? Nomor HP. Barangkali ada yang berminat bisa di inbox langsung ke Ruli Giboy atau Kotempa Bonsai di Facebook, Instagram atau TikTok. Jangan lupa saksikan video review-review bonsai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.